Indonesia deflasi pertama kali sejak 25 tahun terakhir ini menandakan bahaya besar di bidang ekonomi nasional Indonesia yang sudah sampai level kritis. Ini kalau diibaratkan manusia, yaitu manusia dengan catatan kesehatan yang sangat tidak sehat. Kolesterolnya di atas 300, kadar gulanya di atas 400, tensinya tinggi di atas 150-100, asam uratnya di atas 10. Ibarat seseorang yang tidak pernah olahraga, overweight karena tidak pernah gerak, makannya buas, apa saja dimakan. Dia saat ini terindikasi gejala stroke, diabetes, dan berbagai macam penyakit. Harus diapakan dirinya itu? Demikian juga Indonesia, pemerintahannya, pejabatnya, dan masyarakatnya pada saat ini. Harga-harga yang terus turun, perusahaan menahan investasi, dan masyarakat kelas menengah makan tabungan. Semua kalangan membatasi belanja uang mereka. Bank-bank kewalahan menghadapi kredit macet. Fenomena ini menjadi cerminan bagaimana deflasi bukan sekedar tentang turunnya harga barang dan jasa, tapi juga tentang bagaimana sentimen pasar serta keputusan ekonomi masyarakat dapat membentuk lingkaran yang sulit diputus. Saat ini Indonesia mengalami deflasi tahunan sebesar 0,09% year to year dan bulanan 0,48% pada Februari 2025. Ini adalah kali pertama Indonesia mengalami deflasi tahunan sejak 25 tahun terakhir, yang tercatat pernah terjadi pada saat Maret tahun 2000. Sebagai catatan, deflasi yang berlarut-larut bisa menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian, terutama jika disebabkan oleh lemahnya permintaan dan investasi yang sekarang ekonomi masyarakat Indonesia itu dipukul lagi dengan depresiasi rupiah dan naiknya harga emas. Ada lagi bahaya berikutnya yang menerpa perusahaan besar yang ada di papan bursa saham. Peringkat Bursa Efek Indonesia menjadi tidak layak beli adalah sebuah status yang berbahaya yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional. Nggak tanggung-tanggung, 4 lembaga besar yang memberikan status bahaya tersebut tidak layak beli. Ini bisa menjadi krisis pasar modal Indonesia di tahun 2025 ini karena salahnya kebijakan ekonomi yang membuat anjloknya kepercayaan investor. Bayangkan, dalam waktu singkat pasar modal Indonesia mengalami kejatuhan drastis. Indeks harga saham gabungan merosot dari 7.904 pada 20 November 2024 menjadi 6.500-an pada Maret 2025, menciptakan guncangan besar bagi investor domestik maupun asing. Penurunan ini diikuti dengan anjloknya harga saham-saham unggulan yang menjadi tulang punggung likuiditas bursa yang memicu langkah cepat lembaga-lembaga keuangan global seperti MSCI, JP Morgan, dan Goldman Sachs yang menurunkan peringkat Bursa Efek Indonesia menjadi tidak layak beli. Kapitalisasi pasar ambruk dan arus dana asing keluar besar-besaran memperparah tekanan jual di bursa. Apa yang sesungguhnya terjadi? Penurunan tajam ini tidak hanya disebabkan oleh faktor global, melainkan juga kebijakan domestik yang kontroversial. Dalam waktu singkat ada beberapa keputusan pemerintah menjadi katalis utama hancurnya kepercayaan pasar. Seperti pernyataan bahwa saham adalah judi. Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa saham adalah bentuk perjudian yang pasti merugikan. Pernyataan ini memicu gelombang panic selling terutama pada saham-saham perbankan BUMN yang merupakan pilar utama IHSG. Ini menjadi sinyal negatif bagi investor institusional yang mengandalkan stabilitas kebijakan. Berikutnya yaitu menghapuskan pencatatan hutang KUR. Kebijakan menghapus pencatatan utang kredit usaha rakyat di neraca keuangan bank BUMN membuat investor meragukan transparansi dan kualitas aset bank. Ini mempercepat penurunan nilai saham bank besar seperti BRI dan Mandiri. Jika tidak dikoreksi, hal ini dapat memperburuk akses pendanaan bagi UKM secara luas. Berikutnya adalah pengesahan Danantara. Disahkannya regulasi Danantara mendapat respon negatif dari pasar. Ketidakjelasan aturan dan potensi konflik kepentingan membuat investor mengurangi exposure pada saham-saham sektor keuangan. Formulasi kebijakan ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan pasar. Berikutnya adalah pembentukan koperasi merah putih. Pemerintah menginisiasi pembentukan 80.000 koperasi desa dengan pinjaman 400 triliun dari Bank BUMN atau sekitar 5 miliar per desa. Risiko kredit macet yang tinggi membuat investor asing menarik diri dari pasar. Mengantisipasi krisis perbankan, dan ini perlu kajian kelayakan pengawasan ketat untuk menghindari ledakan NPL atau non-performing loan di desa-desa. Dan ini bingung sekali. Sahabat, kalau menurut sahabat, apalagi masalah bangsa ini sekarang ya? Peace.